Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah lost vape Centaurus E40 yang error. Tuh, dia ngepuff sendiri. Padahal ini udah habis liquidnya. Ngepuff sendiri, aneh kan? Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cabut dulu. Nggak tahu cara matiinnya gimana. Ayo kita bongkar. Saya milih untuk membongkarnya dari belakang, dari sini. Nih, kita congkel. Kalau misalnya nanti kepanjangan, durasi videonya bakal saya potong ya. Saya tunjukin yang penting-penting aja. Ini pakai double tip, jadi harus pelan-pelan, hati-hati banget untuk nyongkelnya supaya nggak sobek, bengkok, atau pecah. Lakukan seperti ini terus sampai bisa lepas stikernya. Ini dia. Kita singkirkan dulu. Ada 4 buah skrup, kita lepas dulu skrupnya. Terus kita congkel cover warna hitam ini. Seperti ini. Ini ya, perhatiin. Ada bekas liquid. Nanti kita bersihin. Kita perhatikan di dalamnya nih. Tuh. Liquidnya banyak nyebar. Ngebasahin barang elektroniknya. Problemnya di situ kayaknya. Yang pertama kita harus kerjain adalah ngelap dulu atau ngebersihin liquid-liquid yang masuk ke sini. Yang kelihatan dulu aja ya. Kita bersihin, kita lap pakai tisu seperti ini. Nanti baru kita lakukan pelepasan baterai untuk ngereset dia. Ini sampai sekarang masih error loh tuh, kedip-kedip sendiri kan. Bersihin terus. Tuh, ngepuff sendiri dah. Error. Kayaknya untuk yang ini ngelepas baterainya nggak susah deh. Soalnya baterainya tuh nggak selengket baterai HP. Tuh. Dicongkel sedikit aja dah bisa diambil. Kalau baterai HP nggak bisa diginiin. Kita lihat, ini pasti banyak bekas cairan dari liquid di mesinnya. Coba kita lepas dulu skrup yang ada di sini ya. Ini ada 3 buah. Ada 2. Kita lepas dulu. Nanti kita lihat kira-kira bisa diambil dari sini apa enggak mainboardnya. Ternyata dari sini meskipun skrupnya dibuka agak meragukan kalau misalnya mau dicongkel. Sekarang kalau gitu kita coba buka bagian sini ya.
bagian sebaliknya di sini. Ini kita congkel, tekniknya seperti yang tadi, pelan-pelan aja sampai dia bisa kebuka. Kita mulai dari sudut yang paling bisa diakses, misalnya sini, ini ada celah sedikit, kita bisa masukin obeng. Nah, seperti ini. Lakukan sampai terbuka. Ternyata bagian ini lebih gampang ngebukanya daripada yang bagian belakang tadi. Oke. Sekarang kita ngelihat ada LED di sini. Kaca. Biarin aja. Kita buka 4 buah skrup yang ada di sini. Sampai kebuka 4-4-nya ya. Terus kita coba congkel bagian bawah sini sampai kita bisa membukanya seperti sisi yang sebelahnya tadi. Kalau pakai 1 obeng susah, pakai 2 obeng untuk ngungkit dan menahannya. Kalau misalnya agak ragu-ragu, kita bisa perlahan pelan-pelan untuk ngebuka kaca LED dan backlightnya ini. Hati-hati ya, jangan sampai pecah dan sobek. Kita congkel pelan-pelan ya. Oke, udah kebuka nih. Kita buka 2 buah skrup ini. Kalau perlu 4-4-nya deh, 1, 2, 3, 4. Biar cepet. Coba kita dorong seperti ini. Oh iya. Ini kita lepas dulu deh. Karena ngebuka tombol untuk angin itu susah, jadi nggak usah dibongkar. Saya mau coba langsung semprot aja seperti ini, terus disikat-sikat pakai sikat gigi sampai liquid-liquid yang masuk dalam sini ini bersih. Karena biasanya liquid ini merusak tegangan listrik yang masuk ke rangkaian. Jadi harus kita bersihin dulu dengan maksud supaya cairan rusaknya hilang dan sembuh normal gitu. Habis itu baru kita lapin pakai tisu seperti ini. Pas sudah selesai kita bersihin, kita coba perhatikan kabel tegangan positif dan negatif. Saya mau lepas yang negatif aja, kabel yang warna hitam. Bukan yang warna merah ya, tapi yang warna hitam yang bakal saya lepas, terus saya solder lagi. Biasanya kan agak susah disolder, jadi kita kasih timah dulu. Habis itu kalau misal udah lepas jadi seperti ini, terus kita solder ulang ke tempat yang semula. Nah, dengan cara seperti ini artinya kita udah mereset mesinnya atau mainboardnya. Terus bisa kita coba uji kira-kira normal apa enggak. Langsung coba saya matikan dengan menekan 3 kali. Untuk ngetesnya kita pencet sekali dan lampunya nggak nyala, artinya sembuh. Coba kita hidupkan, menekan 3 kali, terus kita pasang liquidnya atau kita pasang cartridge-nya, terus kita hidupin. Atau langsung kita puff ya. Woi, sembuh kan? Tapi agak ada yang nggak lega saya di sini karena dia ini nggak jelas mau dihidupkan dan dimatikannya dengan menekan berapa kali gitu. Kadang-kadang bisa 3 kali, kadang-kadang bisanya malah 5 kali. Dan ternyata setelah saya biarin selama 1 malam, tiba-tiba dia itu kembali error. Jadi harus dibongkar lagi guys. Ini dipencet 5 kali baru hidup. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh. Hidup. Ini kalau misalnya aku pencet dia nyala sekali. Tuh. Oh enggak, nyala 3 kali. Artinya dia nge-puff. Sekarang coba saya masukin cartridge-nya ya. Masukin.
Terus saya hisap langsung nih tanpa saya pencet. Tuh, normal dia. Sekarang kalau misalnya saya pencet sekali aja, tuh dia memang nge-puff. Tapi kalau misalnya saya pencet 5 kali, dia bakal mati. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh, mati dia. Normal. Dipencet 5 kali, hidup. Dipencet sekali, bakal kedip-kedip. Dipencet 5 kali, bakal mati lagi. Tuwaga Padma. Nah, tuh mati. Kalau udah mati, dipencet sekali kayak gini, dia nggak hidup. Karena semalaman dia error lagi, jadi saya coba untuk cas. Jadi sebelum saya cas, tadi dia berkedip-kedip terus. Tapi begitu udah saya cas sekitar 2 jam, nggak kedip-kedip lagi. Entah itu indikator dari baterainya yang low, atau memang gimana saya nggak tahu. Sekarang udah saya cas dan selama 2 jam dicas itu udah mati kedip-kedipnya. Sekarang ayo kita tes lagi untuk memastikan apakah kedip-kedipnya itu memang kedip-kedip error atau memang kedip-kedip karena baterainya lowbat. Nah, sekarang ayo kita pencet 5 kali. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh, hidup. Pencet sekali. Ini mati apa hidup nih? Pencet 5 kali lagi ya. Tuwaga Padma. Tuh. Oh, tadi matiin. Sekarang hidup. Ini udah posisi hidup. Sekarang saya matiin lagi, pencet 5 kali. Tuwaga Padma. Udah mati belum nih? Nah, ini udah mati. Sekarang kita hidupin lagi. Tuwaga Padma. Hidup. Saya pencet. Nah, ini hidup. Saya masukin cartridge-nya. Nggak nge-puff sendiri. Sekarang coba saya puff ya. Ini habis liquidnya nih. Aduh. Bentar, saya bersihin dulu. Kayak sih habis liquidnya. Saya hisap. Coba saya hisap sambil saya pencet ya. Ternyata sambil dipencet normal. Kita cabut. Jadi apa kesimpulannya nih? Ternyata kedip-kedip itu indikator dari lowbatnya baterai. Soalnya nggak ada user guide-nya dikasih. Jadi ya kita harus cari jawabannya sendiri. Sekarang ini udah selesai dicas normal dia. Sekarang posisi hidup atau matinya kita bisa mengetesnya dengan cara menekan tombol puff-nya sekali. Kalau nyala, kedip-kedip 3 kali, artinya posisi sekarang ini standby atau hidup. Dan kalau misalnya kondisinya mati, sekarang kita matikan ya. Kita tekan 5 kali. Kalau kondisinya mati, kita tekan sekali itu dia nggak nyala, kedip-kedip lampunya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba baterainya low, dia bakal kedip-kedip terus guys. Jadi kedip-kedip terus itu tanda baterainya lowbat atau dia error, ada 2 gitu. Pertama baterainya lowbat, kedua dia memang error. Kalau error ya kita harus membongkar dan melepas baterainya. Ada satu yang lupa saya kabarin. Ini pin untuk geser angin. Ini nggak bisa dilepas pakai tang cucut, tapi harus pakai tang potong dicongkel gitu, baru bisa lepas dia. Sekarang ini kita cek ya, kondisinya mati. Kalau kita pencet dia nggak kedip-kedip. Kita hidupkan. Tuh, nyala. Kita tes dia hidup apa enggak, kita pencet sekali.
kedip 3 kali, artinya dia standby atau hidup. Kita pasang katriknya, langsung dia kedip sekali. Kita bisa langsung hisap atau bisa kita sambil tekan untuk ngepuffnya. Ini coba saya nggak tekan. Kalau nggak ditekan, dia nggak keluar asapnya. Tapi kalau sambil ditekan bakal keluar asap. Seperti itu. Kita cabut. Kita matikan. Tuaga Padma. Oke. Beres ya. Nah sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa kerusakan sebelumnya itu memang error. Dan waktu saya diamin semalaman, ternyata dia kedip-kedip terus, itu adalah indikator atau indikasi dari baterainya lowbat. Jadi harus kita cas dulu sama 2 jam, nanti kedip-kedipnya bakal hilang. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.